Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, jadi kita kembali lagi dengan saya dan Arif Saifullah. Dan ini rekan saya. Satrio Kuncoro. Dan ini Muhammad Giri. dan ini Muhammad Dofan, dan ini satu lagi. Muhammad Jabra. Yuk, Jangan lupa nimnya. kita akan membahas suatu perkembangan yang konon katanya itu. Oh, topik pembicaraan hari ini. Ya, betul. Perkembangan apa? Jadi perbincangan yang katanya itu kayak perkembangan zaman sekarang. Betul. Yang sering ada apa sih namanya SCBD itu Fashion Show itu. Fashion Week. Ya. Fashion Week. Ya, Makin ya. sini makin kayak anjir jalanan. Ada apa dengan perkembangan dunia digital? Bukan digital, Cok. Kayak kita itu kayak buat jadi sukses itu ternyata gampang loh di Indonesia ini. Oh. Tinggal bikin sensasi terus sukses. Nah, Kalau bisa akses in Indonesia. that's right. Nah, udah. Yo Bro Gary. Ya, jadi gitu. Topik hari ini pembahasannya Tentang perkembangan gimana caranya sukses Gimana cara lewat sukses? media digital. kita lewat Rasul. Oke. Tapi kita ngundang siapa nih? Hari ini kita kedatangan tamu nih tuh. Siapa tuh? Siapa tuh, Nang? Yang ngerti banget tentang ini ya. Iya, dia itu Master. updated. Update. Up to date. Ya. Up to date guys. Iya, dia itu up to date banget orangnya. Nah, gimana kalau kita panggil sekarang apa nanti besok? Sekarang Nanti. aja jangan. Sekarang ya? Gitu. Oke, kita panggil saudara teman kita. Yuk. Gila. Bro. Kira apa kabar? Man, Kenalin dulu dong, kenalin. Kenalin dulu teman Kenalin diri kita, lo. saudara kita yang sebenarnya belum. Kita kenalkan dulu. Ayo namanya siapa Pak? Jadi kenalan dong. Saya KSP Bidarawa, saya adalah rekan-rekan mereka. Mereka juga adalah salah satu pengikut dari perkembangan zaman sekarang. Tentu dong, pasti dong. Sebenarnya di sini saya bukannya mau apa-apa, sebenarnya kita ngobrol-ngobrol aja. tentang Sharing. perkembangannya, sharing bener banget Bro Gary. Ya. Jadi intinya kita hari sharing tapi ada manfaatnya lah ya. Edukasinya ya. Ya, ada benefitnya juga ada. Ngobrol ini bener banget Bro Garyku. Ya. Jadi gimana nih menurut Saudara Abdar? Lu gimana Dar? Sebagai kita kan nilai lu kan sebagai pengamat media, kayak lu kan sering aktif di medsos, sering aktif Aktif banget, TikTok. paling aktif gua. Kayak lu yang selalu ngirim ngejokes yang di grup-grup yang ada di grup kita lah. Garing dikit tapi ya kita ketawa. Soalnya Yang paling update. Jadi gimana menurut pendapat lu dulu satu-satu nih, opini? Ini gua nggak mau menurut pendapat gua juga ntar bakal minta pendapat kalian masing-masing ya, satu-satu ya. Betul. Gimana? Tentang media sosial sekarang gimana ya, berperan pentingnya di dunia kehidupan Kenceng dong bro. bagus juga ya Ger ya sekarang Ger. Sebenarnya bagus juga perkembangan media sekarang tuh di kehidupan Setuju. kita. Setuju kan Ban? Setuju. Dari dulu kita zaman naik onta sampai sekarang kita nikmatin Toyota. Gila, Masuk. Toyota bukan Toyota. Masuk. Toyota. Masa kartun baru naikin goblok bener tuh orang. kita ada titik gitunya. Editor tolong ya. Tolong ya. Kita naik onta sampai sekarang zamannya Toyota. Dari zamannya dulu kita belanja di mall desek-desekan ngantri. Dulu kan lu pasti ngerasain banget kan lu di mall desek-desekan belanja lebih. Dulu tuh bukan di top ya. Sebenarnya kita Iya, bisa sebut merek ya. Masuk ini aja gitu minimal. Oke kita Ya kita lebih sekarang gimana? Lebih ke modern ya. Modern kayak lu kemarin lu kalau beli baju biar pasti lu pernah ngalamin ngantri kan kalau sekarang dong. di aplikasi marketplace sudah banyak. Oh, iya. Baju itu juga sekarang lu nggak perlu ngantri, tinggal lu duduk pesan ntar barang Nyampe. tinggal gitu doang sih. Bagus sih perkembangan sekarang, cuman ada beberapa perkembangan yang disalahgunakan oleh di kehidupan Bukan kita. disalahgunakan sebenarnya boleh aja, cuman kayak meresahkan. Ya lebih ke merasakan bener kata saudara Gary. Bukan itu ya. Bukan kita ngejudge. Ya bukannya kita ngejudge atau apa ya, kayak contohnya tuh sekarang kayak dulu tuh gua
kalau mau ngapa-ngapain tuh enak, nggak perlu kayak takut gua di videoin atau diapain. Sekarang tuh kalau misal gua ngelakuin hal-hal apa dikit-dikit di videoin jadinya viral. Betul. Lakuinnya sama orang-orang kayak gitu-gitu jatuhnya Ujung-ujungnya klarifikasi. Ya. Ngeri banget kalau sekarang tuh ngelakuin tuh, benar-benar kita harus lebih berpikir lagi. Emang udah ada pasalnya juga ya. Pasal di undang-undang ITE juga udah Iya. jelas banget, itu ngeri banget. Ngeri banget. Oh my Ini sih God. pendapat gue bagi perkembangan media sekarang di kehidupan sekarang. Menurut lo, Kalau Pan, Ya. Gimana? Kalau menurut gue sih ada plus minusnya ya terhadap perkembangan zaman ini ya. plusnya apa Pan? Plusnya Kasih apa? tahu. Kasih tahu, Pan. Satu aja sih sebenarnya nggak ada duanya. tidak Eci. Satu aja ya, jangan banyak. Satu kayak parkir. Kenapa tuh? Iya, sekarang parkir udah pakai mesin. Oh iya. Banget dulu. Udah cashless. Ya, udah nggak ada yang perlu terus. Tahu gas aja itu namanya. Terus juga udah pakai mesin, nggak pakai duit cash lagi, pakai cashless. Money. Ya, e-money. Imani. Ngejokes. Sorry kita tidak Spanyol, sorry banget. Despacito. Lanjut Pan. Terus itu tadi plusnya satu. Minusnya sih bantu. Minusnya itu kayak kita Iya. itu sering ini ya. Apa sih? Kalau sebenarnya minusnya nggak ada ya, cuman ada aja tergantung persepsi masing-masing nggak sih? Tergantung. Iya sih. Minusnya mungkin ini dia ada segelintir orang yang belum beradaptasi sama mesin Ah, begituan. betul. Mungkin Cerdas, pertama cerdas. dalam kurung orang tua, ya, yang masih istilahnya gaptek. Iya. Ya kayak kasus My Pertamina, ya kan? Nah, Kayak lu isi bensin harus pakai aplikasi gitu. Iya. Itu menurut lu gimana Pan? Kayak Pertamina sekarang BBM isi bensin kayak harus di scan gitu, menurut lu lebih efisien apa makin ribet? Untuk kaum kita yang sebagai kaum milenial itu agak efektif ya. Iya, efektif itu dari yang sebelumnya. Karena ya sasarannya itu kaum milenial. Cuman kan di Indonesia ini kan nggak cuman milenial doang yang mau isi bensin. Masih masih ada bapak terus motor-motor sayur yang Dragon. Dragon. truk galon. Tapi banyak keluhan Pan kayak gitu Pan. Iya, Kayak pro misalkan- kontranya pasti ada. Pasti setiap ada keputusan dari pemerintah pasti ada pro kontra. Nggak mungkin nggak ada. Nggak seru ya kalau nggak ada. Iya, kalau nggak ada, berarti negara kita bukan negara demokrasi loh. Masalah pemerintah nih. Kadang pemerintah nggak tahu apa yang dibutuhin rakyat sama kemauannya sih pemerintah. Nah, betul. Tapi udah kita skip, jangan bahas pemerintah. Jangan. Ini jurang banget jadi. Tolong kameramen tolong. Nanti tiba-tiba dia didatangin, Jokes pinggir jurang ya. kita jadi DPO. Keren sih pendapat Topan tentang perkembangan kehidupan sekarang tuh menurut gua. Sekarang gua mau nanya ke teman gua nih, Satrio Kenjoro. Satrio. Gimana menurut pendapat antum nih sebagai di generasi milenial, antum gimana nih pendapat di kehidupan sekarang tuh? Kalau menurut saya ya, Iya. kehidupan sekarang ini jauh lebih mudah dibandingkan zaman dulu. Sorry ada noise sedikit berantak. Silakan lanjut ke Danang. Kayak apa tadi yang lu bilang? Lebih mudah. Lebih mudah. Karena ya menurut kita semua serba digital. Efisien, That's right. efficiently. Jadi nggak harus kita kayak tadi kita mau Manual. kayak misalnya ojol, kita mau pesen makan tapi mager keluar, nggak ada kendaraan, apalagi anak kos nih. Betul. Anak kos nih, terus yang kejar-kejaran promo diskon kan pasti anak kos butuh banget di akhir bulan tuh kan pasti langsung kayak Kuliah. promo ojol dipakai lah akhirnya buat order makanan gitu. Dulu tuh paling banter apa sebutannya? Banter tuh apa sih? Kayak paling kayak awal-awal denger gitu cuma paling drive thru doang kan. Nah Oh. sekarang itu udah ada Ya inovasi baru lagi. Apa ya, banter itu Udah ada inovasi baru lagi. ngambil harga bodoh. nggak bodoh. Banter. Kayak pertimbangan dari harga ini ke sini tuh. Ya begitu pokoknya. Jadi ya apalagi sekarang banyak diskon. Tolong diskon Ramayana Matahari. Iya sih emang benar, cuman
ada minusnya juga, ada yang kayak minusnya itu gini ya. Ini pengalaman pribadi gue nih. Gue pernah waktu itu lagi nongkrong di satu tempat di temen gue. Nah nongkrongnya itu jadi dia order makanan yang tadi gue bilang tuh, yang order via ojol. Di mana nih, di fast food makanan apa di warung kaki lima, pedagang kaki lima? Ya di fast food. Yang ini yang yang kayak fast food lah, yang food yang itu fast food. Nah habis itu dia bilang ke drivernya, dia nelfon, bang bisa nitip ini enggak Pulsa. bukan pulsa, Kan dia ngalamin, jangan soto ya itu. burung merpati. Tapi kayak keplek kali nggak kayak. Dulu tuh gue memang keplek kan tahu burung darah. Yang sekarang Kayak dulu, dulu mainnya belum darah, sekarang ada yang ribet di HP. Nah terus habis itu dulu nih pengalaman dulu nih, terus habis itu dari situ temen gue kayak yang minusnya nih ya, menurut gue ya dari perubahan zaman tuh ini doang, karena adanya perubahan zaman ini ada minusnya. Dia jadi mesen tadi gue bilang, dia kan dia nelfon dia sekalian nitip minuman keras. Kan itu gimana itu kan ya tapi dan drivernya pun mau karena uang. Mungkin mindset dia itu biar kayak pelanggan adalah raja. Ya gitu. Bisa jadi juga ya kan, namanya orang mencari duit apapun pasti dilakuin ya sih. Takut bintang 1 ya. Nah, Tapi sebelumnya kenapa dia mau? Apakah ada iming-imingan akan dikasih bonus atau enggak, apa gimana tuh? Kok bisa mau gitu? ya enggak, emang itu kan kebetulan gua nggak denger banget ya teleponnya. Jadi yang sepintas saya yang gua denger cuman kayak, oh iya boleh bang gitu doang. Nggak kayak ada harus, paling nggak dia dikasih tip lah lebih kayak 20.000 30.000 mah gitu loh. Itu udah syukur banget kayaknya. Nah itu kan jadi minusnya tuh yang tadi Satrio bilang kan, ada minus plus minus juga. Minusnya ya itu kalau menurut gua. Kalau lu nggak ada pengalaman pribadi gitu, experience tuh anjir hidup selama hidup belasan tahun. Gua mau nanggepin nih. Berarti di perkembangan zaman ini handphone itu sangat berpengaruh ya. Iya kan? Sangat Berpengaruh sekali. Kita bangun tidur aja yang dicek apa? Handphone. Pertama kan biasanya dulu kalau orang dulu minum air kan. Iya. Ini handphone kita cek dulu, baru kita mager-mageran rebahannya gitulah generasi milenial. Tapi lu pernah ngerasain nggak sih yang harga bakso cuma 2.000 udah dapat semangkok? Pernah bokap gua Enggak, kalau di lu pribadi. pernah. Sekarang kan kayak misalnya yang gerobakan tuh. Pernah. Yang Bokap gua Nah, gimana ya, old banget. Tahun berapa sih waktu itu? Old school. itu sekitar tahun masih 90-an. Dengan media sekarang apa coba? Enggak. Dengerin Itu di dulu. luar topik lah. Jangan dong. Oh, kita kembali lagi ke laptop. Kita sedikit iklan tadi sedikit. Ya, jadi ini sekarang gimana nih ya? Menurut Jabran deh gimana nih perkembangannya? Sebagai pemain phone. Sama kayak si Dopan bilang ya, ada plus minusnya. Kayak contoh ya, dulu gua mungkin zaman dulu belajar gitar lah. Gua sebagai pemain gitar ya. Umur berapa tuh ceritanya biar penonton kita tahu gambaran lu kecil gimana? Enggak, jadi gua dengar dari bokap gua kan dulu juga main gitar kan ya. Dia belajar gitar itu kayak cuma dari buku sama denger radio kan gitu. Jadi ngulik sendiri. Ya. Nah, makanya itu yang minus, maksudnya itu bagus sih, cuman kayaknya kurang efektif ya. Sekarang itu kan media udah makin maju, makin bagus, bahkan Globalisasi. ya betul. Sekarang belajar gitar itu kayak mungkin nggak usah guru les ya atau guru les ya. Iya. Sekarang bisa dari YouTube, dari atau media apapun itu lebih gampang. Jadi menurut gua itu media itu benar-benar sangat bagus banget sih. Itu plusnya. Iya, itu plusnya ya. Dan minusnya tadi yang gue bilang, kita susah gitu belajar gitar dari radio atau dari zaman dulu lah gitu, dari radio, dari buku. Sekarang mungkin lebih gampang. Jadi gimana kita ngegunain aja media. Iya. Tapi saran lu nih, saran lu buat yang belum mengerti nih tentang perkembangan zaman sekarang, apa saran lu nih? Buat siapa dulu nih? Untuk Apa? kalangan yang menurut gua
Ini kalangan milenial. Gini, Bra, menurut lu gimana pendapat lu, pandangan lu orang-orang sekitar gunain media sekarang tuh gimana? Pandangan gue ya, Ya orang-orang yang menggunakan media sekarang tuh gimana? Apakah positif dia menggunainnya atau negatif atau gimana? Coba lu. kalau positifnya mungkin kayak dari hal baik kayak buat konten tentang ngaji, tentang belajar bahasa Inggris kan ada kan ya, kayak belajar Inggris, edukasi singkat gitu. Nah yang jeleknya sekarang tuh kayak apa ya, kayak mungkin berita-berita viral yang nggak jelas gitu, tau nggak lo? Kayak nggak jelas ya kan? Nggak harusnya kita konsumsi itu malah apa sih? Kayak lu pernah lihat nggak nih kayak ada 2 orang Indonesia, misalkan yang juara bahasa Inggris atau internasional di luar. Nah, sedangkan kalah sama yang kemarin lah ya, nggak usah disebutin lah ya. Mungkin ya gitulah pokoknya gitu. Tahu gua kabar itu. Hal yang bodoh gitu. Ya. Jadi mindset orang tuh Bener. lihat media tuh kayak ya lu goblok aja, nanti viral gitu, nanti banyak duit gitu. Bahkan kalau mau viral sebenarnya gampang, gue punya trik. Gimana? Nggak usah. Lu telanjang tengah jalan, gue videoin, udah viral. Itu jelek lah, itu jelek. Tapi ada yang baik lagi. Jadi bener mau viral tuh gampang jadi kayak gitu. Cuman lu viral karena kebodohan lu mau. Iya, tapi gitu konsekuensinya. Yang viral dengan kebodohan itu Dia kan mau berkreasi, Branding lu biar banyak naik. iklan, Iya. banyak sponsor masuk. Iya. Lu bodoh. Ya, ntar jadi brand ambassador. Masa nggak mau? nggak mau. Orang tua gue masih ya kenal dengan kebodohan. Pengennya ya lu gue dikuliahin mahal-mahal, masih kenal. Gila dana. Tangan. Gila dana. Supaya untuk kalian Host kita kali ini bener-bener. Kita bingung gua pasti gua pergi aja di mana. Tapi lu pernah sih nggak, Blan? Lu pernah tinggal di kampung nggak nih, Papap nih? Pernah. Pernah di kayak di kampung bonyok lu itu? Kampung Nyokap. bokap. Oh mungkin kalau tinggal di kampung nggak, kayak gue pulang kampung doang kali ya. Itu masuknya tinggal apa enggak ya? Kita tinggal dong. Tinggal ya. Seminggu 2 minggu. Iya Itu daerah mana itu? Gue di daerah Jawa. Jawanya. Jawa Jauh, sama Betawi. iya, jauh. Oh. Nah, itu tuh udah sumur sih. Ada sumur ada. Oh, perkembangan sekarang sama dulu gimana menurut lu? Wah menurut gue tuh buat yang sekarang ngebantu banget sih ya. Kayak ada jet pump ya, mungkin jet pump itu gue nggak tahu ya udah masuk belum ya di daerah-daerah. Dulu itu kampung ini atau cok, gimana apa sih gitu. yang nih? Oh timba apa tuh? Bukan yang kayak di Pompa. pompa. Pompa ya, Itu pompa. paling ini banget. Iya. Gue nggak tahu tuh. Gue taunya yang limbah air tuh, yang sumur. Lu pernah juga di daerah kampung lu itu? Pernah. Tanah kelahiran. Kalau di daerah yang apa namanya kampung gua ya, yang gua pulang kampung tuh bukan masalah air gitunya, tapi masalah toilet. Itu toiletnya. Toiletnya tuh kalau dulu kan rumah kayak cuma sebatas tempat buat tidur, masak, istirahat gitulah. Kalau toilet kan jadi umum kalau di sono, tapi gratis, bukan toilet umum kayak pada umumnya ya. Kayak ini lu tau gak sih yang di atas Empang tuh biasa ada Oh di jamban ya. jamban. Di bawahnya lele. Jamban. Ini tuh kalau yang gua rasain, gua pernah tuh kayak mandi di situ, terus apa BAB, terus ada lele makan gitu. Tapi denger sih, lu pernah dengar cerita dongeng gak sih? Ada kayak pelangi itu sudah ini ya. Sorry Nang, gua potong dikit. Apa tuh? Apa ngomongin perkembangan zaman nih, Dar, menurut lu gimana nih? Kita itu belajar online tuh gimana? Ya. Belajar online ada plus minusnya. Yang gue dapet pertama plusnya sih gue lebih santai yang ngerjainnya ya, tugas atau kelasnya tuh lebih santai gue, terus nggak terlalu capek lah buat gue bolak-balik ke kampus. Itu plusnya sih. Cuman minusnya gue jujur, gue kalau kuliah online selama ini cuma 4 sampai 60% lah gue masuk. Gue lebih suka Masuk pembelajarannya. materi yang diterangin dosen ke mahasiswa. Kan ada beberapa orang yang demen online masuk. Kalau gue nggak bisa, gue lebih secara tatap muka sih. Berarti kan ada cara orang belajar kan beda-beda tuh, ada yang dengan visual, dengan audio, dengan apa kan. Berarti itu tipe orang yang harus tatap muka. Terus balik lagi ke Dovan tadi masalah online. Minusnya apa? Oh iya, udah ya. Online maksudnya
kan itu kan udah perkembangan zaman ya, ibarat kita belajar tatap muka nggak usah itu. Menurutku sebenarnya bagus sih, efisien sih. Cuman yang gue takutin nanti tuh yang gue pertanyakan nih Nang, 5 tahun atau 7 tahun mendatang itu kalau pembelajaran online masih diterus atau dilanjutkan, apakah sekolah itu masih ada atau enggak? Masih ada. Lu berani jamin apa? Cuman sekarang tingkat kecerdasan seseorang itu menurun. Oh berarti lu kira orang-orang sana tuh bodoh? Bukan. Maksud lu Bukan bodoh. bodoh. Sorry, generasi sekarang tuh generasi apa? COVID-19 maksudnya bodoh gitu kan maksudnya. Bukan bodoh. Ingetin aja guys mukanya nih yang ini. Screenshot. Bukan temen gue guys. bukan bodoh, Cok. Terus gimana tadi ngomong bodoh? Jadi Coba. gini, sekarang kan benar tuh tadi kata Bro Abdar. Sering kita mengadakan kuliah online daring gitu kan. Nah itu membuat mungkin ada beberapa orang buat masuk ke pikiran, buat masuk ke akal kayak berapa persen gitu, nggak semuanya. 100% ya. Iya, nggak 100% semuanya apa. Pokoknya buat pengetahuan itu kadang ada yang susah, ada yang gampang, tapi tergantung balik lagi ke orangnya. Tapi menurut gue sih itu masalah mindset kita aja ya. Soalnya ya daring atau daring atau belajar online itu efektif aja di daerah luar situ. Kayak kalau lu emang mau niatnya belajar, ya lu pasti efektif aja sih. Masuk aja sih. Kalau berarti tergantung dari selfnya sendiri ya, diri sendiri ya. Jadi ya udah sih pada intinya gitu doang. Kalau menurut gua boleh ngasih opini nggak nih? Boleh banget Bro Geri. Kasih lagu lu Bro Geri. I love you so much. Ulang tahun dia Bro. Dia lagi ulang tahun sekarang. Terus apa namanya? Kalau menurut gua cut dulu aja lah. Kalau menurut gua lanjut aja dulu nggak apa-apa, nggak usah dikat, gua cairin Bro Geri. I love you so much. Lanjut ya. Kalau opini gua, menurut gua tentang masalah online atau offline, menurut gua lebih efisien ini sih offline sih. Lu setuju offline kayak gua tatap muka? Ya, tapi nggak setuju juga. Gua masih 50-50. Karena pertama BBM kan kalian tahu naik. Dan itu naik. Itu ke ekonomi pertama. Kedua ke finansial lah. Bukan ke ekonomi doang, ke finansial. Yang kedua perjalanan kan perjalanan membawa udah dong copyright lah. Perjalanan nih hancur dong. Lanjut Ger. Tadi perjalanan pertama yang kayak rumahnya yang teman kelas kita kan ada tuh perempuan yang rumahnya di Balaraja, sedangkan kan jauh banget kampus sih. kita kan di kota Tangerang ini. jadi jauh kan ke sini. Itu perjalanan makan waktu, belum dia macet, telat segala macem. Terus yang ketiganya minusnya apa ya, minusnya yang ketiga lebih ke waktu sih sebenarnya, lebih banyak waktu kalau Tapi kalau misalnya waktu kan kayak ngomong-ngomong ini lu kayak pembelajarannya kita bisa ketiduran ya kan, lama ngedengerin dosen boring. Kayak di offline pun lu bisa gitu tidur. Ngerti gak sih, kayak lagi kelas lu ketiduran offline nih misalnya, apalagi online kan, terus off mic, udah dosen nggak tahu tuh kita tidur. Dan kalau plusnya kalau menurut gua lebih banyak juga sih kan, Daya tulas dulu. Udah, minum. Ngomong emang agak belibet. Jadi kalau plusnya itu menurut gua ya yang sama kayak Rokan tadi, tergantung niat sendiri. Kalau misalnya lu memang belajar, ya udah belajar itu nggak perlu lewat kuliah atau nggak, bukan bermaksud gua nggak nyuruh lu pada nggak kuliah ya guys ya, terserah lu kalau bisa finansial lu emang di bawah atau gimana ya lu bisa belajar lewat hal lain, kayak lu experience lu lah, pengalaman juga bisa tuh jadiin
Iya, namanya rezeki nggak kemana. Rezeki udah ada yang ngatur. Benar banget. Ada Ger pepatah Thailand tentang pembelajaran. Apa tuh? Artinya Jemainan. Artinya. coba kasih tahu. Pembelajaran tadi. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah gengsi, jangan pernah pokoknya kalian tuh jangan pernah putus asa. Udah gitu ya. Tetap semangat dan tetap bertegar hati. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Jangan. Itu kata Kembali ke laptop. Itu kata pepatah Thailand tadi. Jadi emang bener sih kata Danang, setuju gua sama pepatah Thailand yang tadi tuh. Karena emang relate banget sama kehidupan kita kan. Coba deh, sekarang kita topiknya gini ya, Tapi bukan kalau, topik. kalau ngomongin masalah kuliah nih, gue sebenarnya jujur lebih senengan online dibandingkan offline. Kenapa tuh bro? Kenapa? Karena Barengan kenapa tuh gitu. 1, 2, 3. Kenapa tuh? karena menurut gue ini untuk secara pribadi gue ya, gue lebih masuk untuk pembelajaran lewat online itu otak gue, pikiran gue lebih bagus lewat online. Oh, berarti tuh tipe orang yang belajar visual, Kayak kalau audio visual kalau itu. ngomongin masalah offline untuk ke kampusnya kayak males aja gitu, guanya juga pribadi males, ditambah baju kotor karena nggak diganti dulu. Intinya Apalagi kayak dia nih temen gue nih, dia kuliah kayak ganti celana dalam 3 hari sekali. jangan diumbar dong. Rahasia dapur ya. Nah, di situ kan kayak bisa kita tangkep lah, media sekarang tuh berpengaruh banyak banget ya. Apalagi proses globalisasi semakin kesini semakin masuk, semakin canggih. iPhone aja sekarang yang tadinya sebulan sekali keluar jadi beberapa minggu sekali ya kalau nggak salah ya. iPhone 14 sudah keluar, nggak cuma itu doang kan. Aduh sebut merek, sorry bro. Sengaja. Kita nggak disponsori, Pak. Iya. Siapa tahu dari Siapa ini. tahu ya. dari Siapa tahu. Dolar hijau tuh. Tolong. Nah di situ jadi gimana ya perkembangan. Nah ada juga nih yang masalah keresahan yang tentang apa namanya Fashion Week. Lu pernah dengar kan? Pernah. Sempat keren yang di Menurut lu gimana, Danang? Fashion Week Ya, yang Citayam Fashion Week ya? itu sangat membagongkan sekali kali ya. Kenapa? Keren. nyalain api. Iya. Iya, soalnya membara-bara Fashion Week ini. Makanya kudu gini-gini membara. Sampai membara saking Excited semangatnya, banget excited gua. bro. Iya, Gimana coba jelasin. gimana sih? Lucu nggak sih kita lagi berkendara terus ada pemberhentian tuh malah buat Fashion Week. Iya sih. Fashion Tapi Week. kan itu enggak sebentar. Dia kan fashionnya kan catwalknya kan jalannya kan di zebra cross. Emang peruntukan untuk jalan manusia. Menurut gua nggak salah. Ada pro kontra nih. Tapi bro, sorry bro. Itu jalannya itu kan buat penyeberangan kan. Yang untuk lampu merah doang. Utamanya mengganggu perjalanan. Tahu nggak sih yang video viral dia lagi berkendara, macet-macetan malah ditontonin, dan itu penontonnya juga sama-sama nggak punya otak. Sorry banget, bukannya punya otak ya. Mungkin itu ada cara mengganggu, kurang ini. efisien. Harusnya kan kita ngadain misalkan di satu tempat, malah sponsor malah masuk situ juga, malah makin heboh orang masuk sponsor ke sini. Iya, dan akhirnya kan malah ditutup ya, bukan ditutup malah sekarang nggak ada lagi Citayam Fashion Week kan. Jadi kalau menurut Abdar gimana nih tanggapan Fashion Week? Tadi yang menurut lu pro kontra tuh. Menurut gua Fashion Week yang di Citayam menurut gua bagus sih. Kenapa bagusnya bro Abdar? Karena di situ tempat orang berekspresi itu bebas berpakaian. Nah, Lu coba lihat di New York, di Amerika, di Ya. jalan-jalan orang tuh berpakaian Beda, iya emang beda. Fashion style kayak di luar sama sini beda, bener-bener beda. Kayak nih, bisa setelan gue kayak dianggap kan kayak anak pang gitu kan. Itu menurut lu keren. Ya, persepsi orang ngeliat, ini anak-anak nakal banget nih. Padahal kan itu pentingan kan gitu nggak kan. orang pribadi kita. Iya, sedangkan yang kalau misalnya di luar negeri kan kayak berekspresi itu bener-bener bebas. Liberal. Sebenarnya kalau menurut gue orang-orang Indonesia itu lebih ke
mikirnya lebih banyak itu netting ya sih. Enggak, gue ngelakuin ini Salah. lu deh Dibilang, gue. ya gitu. Apa ya kata orang ya? Gitu. Iya, apa Ya, kata orang nanti. apa sih gitu. Malah dibilangnya kan ternyata dia ngapain sih, alay lah, apalah gitu. Menurut gue bagus, gue gak nganggap kayak Iya. orang atau apa ngeganggu, malah Setuju banget. justru pas lagi ada berita gitu, iya, Nah. justru berita di Indonesia tuh tertuju ke itu semua. Nah. Jadi pusat Contoh perhatian. Bongi. Contohnya Di Bongi. luar negeri loh. Di luar negeri. Hal positifnya dia jadi Berarti gue terkenal. nunjukin eksistensi banget. Yang di eksistensi kan dia kan karena ngelakuin hal kebebasan. Iya, betul. Tadinya kayak contoh deh, dia pakai baju itu kayak di jalan di sini kan nggak pede kan, adanya fashion week di situ kan, jadi ngerasa kayak itu tempat gua deh, kayak gua terima deh di situ. Kalau di sini gua diledekin atau apa. Dia ngerasa bahwa itu dirinya, ya udah gua gitu. Artinya sih kayak ya ini gua apa adanya gitu loh. Kayak artis-artis aja sebenarnya kayak gua nggak mau nyebut namanya takut salah, kayak artis tuh nanggepin ke hal situ tuh positif. Ya walaupun mungkin negatifnya kayak beberapa berita nanggepin kayak ada beberapa orang sampai tidur di situ, itu menurut gua nggak benar juga sih. Nah ya itu sih yang gak etisnya. Sekolah apa itu nggak benar sih sebenarnya. Iya benar, yang gak etisnya itu doang. Minusnya gini, kalau kata gue yang minusnya ada nih, Dar ya. Bukan emang benar ini mah, kayak gue pernah waktu itu dengar berita katanya dia rela bolos sekolah Aduh, demi itu yang Fashion Week itu. Nontonin tuh pertama, kedua dia ngebohong ke orang tua. Terus lu bayangin lah, anak SMP sekarang jajan berapa sih paling banyak? dulu lu berapa SMP-nya? 15.000. 15.000. Iya. 15.000 pun ada kembalian. 7.000. Kita dulu ya berapa ya? Dulu kita dikasih uang situ besar lah. Iya. Ya mungkin sekarang perkembangan ekonomi juga ngaruh kali. Bahan apa segala. Nah, mereka sampai bayangin anak SMP, anak SD sampai rela-relain beli baju yang seharga 500.000, sejuta. Gila itu gua Kayak mikir dua kali sih, mikir beberapa kali. Kita aja yang udah gede nih ya. Kita aja yang udah gede mau beli barang yang mahal pun mikir 2 kali kan. Kayak lebih yang apa yang diprioritasin aja sih. Iya benar. Kayak gitu. Ya, mendingan buat makan daripada ini gitu loh. Betul. Nah, jadi pada intinya ya gitu, gue nggak suka minusnya karena adanya itu tuh Fashion Week, jadi minus ke anak-anak ke di bawah umurnya ini tuh yang kayak gitu kan. Ada kan yang wawancara gitu yang kalian yang lihat di suatu aplikasi tuh yang teh tuh ya, yang teh yang aplikasi teh. Nah, itu aplikasi Itu Bowo waktu pernah viral di situ ya? Ya, aplikasi yang dipakai Bowo. Ya, itulah. Kan ada tuh yang suka wawancara, ini harga outfit kalian berapa? Nah, itu yang sangat disayangkan, yang sangat disedihkan sama gue tuh kayak, lu ngapain masih kecil gitu. Lebih buat nabung lah. Mendingan buat nabung masa depan, buat taruh kuliah, bantuin orang tua kan kayak, nah aku ada tabungan nih, aku udah nabung dari kecil buat kuliah nanti aku gitu loh. Kan orang tua kan jadi bangga, ekspresinya kan kayak namanya orang tua kan sayang ke anaknya kan kayak makin gitu. Gimana sih, ngerti gak sih? Ngerti. Cuman kalau menurut gua beda zaman, beda pemikiran sih ya. Iya sih ya, emang. Kita nggak bisa ngakimin mereka kayak lu harus nabung ini kita arahin. Iya emang benar. Cuman ya itu mah tergantung orang, tapi yang sangat disedihkan aja gitu. Enggak. Sebenarnya itu bagus, cuma tempatnya aja pantas juga. Kalau misalnya pemerintah itu kayak nyediain tempat buat begituan, harusnya disediain tempat. Harusnya disediain, tapi kan enggak. Nyatanya iya. Harusnya kan pemerintah tuh menjunjung lah, kan bukan menjunjung sih. Apa namanya? Sama iya, mensupport, melayani kan. Dovan, bagus. Sebenarnya ini salah satu sindiran juga ya. Enggak. Kita Udah ya, skip. Udah. Tapi ini gue pernah berpikir ya, mungkin hadirnya Fashion Week ini tuh menurut gue bagus juga sih, karena dulu gue pernah berpikir, lu pernah ikut? enggak, jadi gue pernah berpikir Fashion Week itu cuma buat orang kaya. Pernah lu? Iya. Nah, bener banget kan? Makanya gue mikir Model-model gitu iya, betul. Kan dulu gue mikirnya Fashion Week itu cuma buat orang kaya kayak di luar negeri gitu, kayak orang kayak yang berduit lah. ya, nah mungkin hadirnya Fashion Week ini Jadi kesetaraan. Iya, jadi kesetaraan, semua bisa wadah gitu lah. Buat siapa aja. Dan Fashion Week itu pantas buat siapapun. Iya. Gak ada kasta atau apapun, Betul. semua bisa ngelakuin, lu Iya. bebas berekspresi, berkreasi. Jadi menurut gua buat
anak-anak yang masih di bawah umur tuh jangan terlalu terlalu pengen bergaya yang fashion yang mahal-mahal, yang fancy-fancy gitulah, ngerti kan? Jangan sampai ngerepotin orang tua lu gitu loh. Karena nyari duit tuh gak gampang. Kita udah ngerasain, kita kan udah pekerja nih ya. Udah pernah lah, ada pengalaman lah, intinya ada pengalaman. Pahitnya gimana? Iya. Kayak lagunya Hindia secukupnya. Udah. Ya intinya gitu sih, kayak buat anak-anak di bawah umur, gua mohon, nggak mohon sih, buat apa juga mohon ya. Gua mau minta tolong aja nih, nggak usah kayak gengsi, nggak usah harus ngikutin tren, nggak harus kayak orang ini punya ini nih iPhone 13, gue pengen nggak usah, kayak hidup apa adanya aja, nggak usah. Kayak lagu The Massive. Syukuri apa ya. Balik lagi ke laptop. Jadi yaudah gitu aja sih pesan dari gua. Jadi kesan pesannya gimana Abdar untuk generasi yang di mohon maaf gaptek sama milenial? Pesan gua buat kaum milenial. Dalam. Nggak usah. Pesan gua buat kaum milenial sekarang lebih ke hal yang positif, ngelakuinnya ya, gunain media, pemanfaatan media itu dengan bijak ya, baik ya, benar kata teman gue Dopan, dengan bijak, baik dan benar. Betul. Lebih ngehindarin hal-hal yang negatif lah. Kalian kan juga yang ngegunain media sekarang kan juga udah ngerti mana baik dan Benar. Salah, Buruk. salah ya, baik dan salah. Kalian juga harus ngerti, harus memfilter itu semua lah, mana baik mana buruk. Jadi menurut gua, pesan gua buat kalian tuh ya itu tadi, lebih hati-hati dalam hati-hati aja menggunakan media sosial. apalagi ada undang-undang. Apalagi sekarang kan Ada undang-undang apa? ada undang-undang ITE, Ya, pasal undang-undang yang yang melindungi tentang media sosial itu, kayak lu menyerang orang lewat media sosial kan terkena ada pidananya itu. Lu nggak tahu emang? Tahu. Nah, iya itu. kayak sekarang tuh ada perimbangan. Kalau dulu itu mulut lebih tajam daripada Harimau. pisau gitulah kan. Mulut Kalau sekarang harimaumu, gitulah. Kalau sekarang kan lebih ke jarimu harimaumu, jadi tanggung jawab sama jari-jari kalian. Betul. Lebih memanfaatkan hal-hal yang positif, gunakan dengan bijak. Dengerin apa kata-kata kita, walaupun kita bukan artis, influencer, selebgram ataupun Ini bukan menggurui atau apa ya, Iya. kita lebih sharing aja. ini sharing. Belajar lah Ini ya. sama-sama Sharing is learning, is education, Terus gue mau ngasih tahu nih, apa? Sekarang kan media sosial lebih berkembang dan lebih bisa menghasilkan uang ya. Bagi-bagi kalian yang udah punya handphone, sekarang tuh lebih manfaatkan lagi buat nyari uang. Nah, betul banget. Daripada ngabisin duit buat foya-foya atau Ya mungkin beli kita baju juga yang brand ekonomi mahal. juga nggak tahu kan. Iya. Mungkin kalau menurut gue juga lebih manfaatkan aja lah media sekarang, lebih dikembangkan. Kalau itu tuh lu harus sadar kalau media sekarang tuh bisa menghasilkan ya, Bran. Bray, bener Bray. Jangan cuma berlomba-lomba jadi FYP. Jangan cuman lu minta duit ke orang tua lu beli pulsa doang, buat beli pulsa terus beli kuota, beli top up game segala. Tapi sekarang game juga sekarang bisa menghasilkan ya. Ya Betul, sih, betul. iya. Tapi kan kalau anak-anak Sport Indonesia. boys, ya tapi kan kalau anak-anak sekarang kan lebihnya ini top up game kan dari duit THR harusnya kan dikumpulin atau gimana. Sunat serius ada. Buka kan hati ya. Iya sih. Cuman kan nggak bermanfaat aja gitu, nggak terlalu bermanfaat begitu. Kan kalau orangnya itu jago dalam main game terus menghasilkan ya nggak apa-apa. Tapi kan kalau dia nggak jago tapi top up terus ya buat apa? Kayak lagu India untuk apa? Iya, Ya kan? Padahal katanya. Udah ya. Terus ya udah. Habis itu apa lagi? Pokoknya kalian selalu aja berarti dong. Nih. Host nih. Selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Coba deh mendingan lu sebagai host tutup karena gue ada janji sama teman gue nih. Sorry. Gue ada janji. Oh, ada janji, Bang? Ada janji, gue sorry banget. Syutingnya kalau nggak salah jam 12 malam ya. Syuting. Sorry. Gue nggak tau banget. Kalau misalkan lu ada janji, Gak usah kebanyakan gini, Ya Kas. udah, lanjut, Gak usah kebanyakan langsung poin. Langsung aja. kalian harus next
next podcast kita bakal membahas tentang Yang lebih seru ya. yang lebih seru dan lebih Pokoknya menegangkan. seputaran dunia inilah, seputaran hal-hal yang ada di dunia ini, apa yang trending, apa yang sedang terjadi di dunia media sosial yang lagi viral. Intinya stay tune aja, jangan lupa subscribe. Jangan lupa saksikan keseruan dulu pada, dan semoga gue bisa diundang lagi. Nah, terus juga kalau ada kalian mau ada pesan, kalau kita ngomongnya kurang apa atau apa, jangan lupa komen aja di bawah. Kita menerima kritik dan saran dari kalian. Benar, cakep. Jadi ya udah, gitu aja Sedikit intinya. dari gue juga, kalau misalnya ada kata-kata yang lebih bermanfaat dan baik, itu datangnya dari Tuhan lewat gua. Tapi kalau ada kata-kata yang salah, itu pure dari Kita. mulut gua dan teman-teman gua. Ya, Jadi, boleh ditutup aja nggak apa-apa. Dan ini sore banget ya gue ya. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.